Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Dhamma yang berbahagia. Merupakan berkah yang sangat mulia. Pada saat ini kita dapat bersama-sama mendengarkan Dhamma Sang Buddha. Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada tengahnya, dan indah pada akhirnya. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengambil makna dari cerita pedagang dari Seriwa yang bersumber dari Seri Wanija Jataka. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Seri, kerajaan yang indah dan megah, sekitar 5 kalpa yang lampau, Bodhisattva terlahir sebagai seorang pedagang. Bodhisattva berkutat dengan gerabah dan peralatan dapur. Ia adalah seorang pedagang, jujur, baik hati, dan tidak sombong. Ia terkenal dengan sebutan pedagang dari Seriwa. Tetapi masih ada pedagang yang lain yang menjual barang dagangan yang sama. Ia adalah pedagang serakah, licik, dan penipu. Ia dipanggil dengan sebutan yang sama, yaitu pedagang dari Seriwa. Mereka berdagang melintasi sungai Telawaha dan memasuki kota Andapura. Pedagang-pedagang itu mulai menjajakan barang dagangannya di wilayah masing-masing. Di kota Andapura terdapat sebuah keluarga yang miskin. Dulunya mereka adalah keluarga pedagang yang kaya raya. Dikisahkan mereka telah kehilangan semua anak dan saudara laki-laki. Tetapi masih ada yang bertahan hidup di keluarga itu, yaitu seorang gadis dan neneknya. Mereka bertahan hidup dengan cara bekerja keras. Walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, mereka memiliki sebuah mangkuk yang terbuat dari emas. Dulunya mangkuk itu digunakan kepala keluarga untuk makan. Tetapi karena mangkuk itu sudah lama tidak terpakai, mangkuk itu ditutupi oleh tanah dan kotoran, sehingga kedua wanita itu tidak mengetahui bahwa mangkuk itu terbuat dari emas. Hari pun terus berganti. Pada suatu hari, ada seorang pedagang serakah yang muncul di depan rumah keluarga miskin itu. Sambil menjajakan barang dagangannya, ia berteriak, "Gerabah, gerabah, gerabah!" Si gadis itu mendengar teriakan pedagang serakah itu. Ia pun memberitahukan neneknya sambil berkata, "Nek, apakah nenek bisa membelikan aku sebuah gerabah?" Neneknya pun menjawab, "Cucuku, kita sangat miskin. Kita tidak memiliki barang apapun yang dapat kita tukarkan sebagai gantinya." Si gadis itu belum berputus asa. Ia pun jawab, "Nek, bagaimana kalau kita menggunakan mangkuk yang tidak terpakai itu saja?" Kemudian nenek itu memanggil pedagang itu masuk ke rumahnya dan duduk sambil menyerahkan mangkuknya. Ia berkata, "Tuan, ambillah mangkuk ini dan tukarkan sesuatu yang pantas kepada cucuku ini." Pedagang itu mengambil mangkuknya. Ia berpikir bahwa mangkuk itu terbuat dari emas. Ia pun menggoreskan sebuah garis di belakang mangkuk itu. Ia merasa sangat yakin bahwa mangkuk itu terbuat dari emas. Timbullah niat buruknya. Ia berteriak, "Apa nilainya mangkuk ini? Mangkuk ini bahkan tidak senilai dengan setengah koin." Ia melemparkan mangkuk itu ke tanah dan pergi meninggalkan rumah keluarga miskin itu. Hari pun terus berganti. Pada suatu hari,
Bodhisatwa melewati jalan yang sama. Ia muncul di depan rumah keluarga miskin itu. Sambil menjajakan barang dagangannya dengan lembut, "Gerabah, gerabah, jual gerabah, gerabah." Si gadis itu meminta hal yang sama kepada neneknya. Nenek pun menjawab, "Cucuku, barang apa lagi yang dapat kita tukarkan kepada pedagang itu? Bahkan pedagang yang pertama tadi sudah melemparkan mangkuk kita." Si gadis itu menjawab, "Tetapi Nek, pedagang yang pertama tadi adalah orang yang bermulut kasar. Sedangkan pedagang ini kelihatannya orang jujur, baik hati, dan bertutur kata halus. Mari kita coba, Nek." "Kalau begitu, panggillah dia masuk." Si gadis itu memanggil pedagang itu masuk ke rumahnya, dan neneknya memberikan tempat duduk sambil menyerahkan mangkuknya. Ia berkata, "Tuan, ambillah mangkuk ini dan tukarkan sesuatu sebagai gantinya." Pedagang itu mengambil mangkuknya. Ia pun berkata, "Nek, mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pun sangat tinggi, sekitar 500 keping uang. Saya tidak mempunyai uang sebanyak itu." Nenek pun menjawab, "Tetapi Tuan, tadi datanglah seorang pedagang. Ia berkata bahwa mangkuk itu tidak senilai dengan setengah koin. Ia melempar mangkuk itu ke tanah dan pergi. Ini pasti berkat dari kebaikanmu yang mengubah mangkuk ini menjadi emas. Ambillah dan tukarkan sesuatu sebagai gantinya." Di saat itu, Bodhisatwa hanya memiliki 500 keping uang. Dengan persediaan barang yang dagangannya diserahkan kepada keluarga miskin itu. "Kalau begitu, sisakan saja tas dan timbanganku serta 8 keping uang untukku." Dengan persetujuan itu, Bodhisatwa pun pergi menuju ke sisi sungai, di mana tempat ia menyerahkan 8 keping uangnya kepada tukang perahu, dan pergi menyeberangi sungai. Tidak lama kemudian, pedagang serakah itu kembali lagi ke rumah keluarga miskin itu. Ia pun berkata, "Berikanlah mangkuk itu dan aku akan tukarkan sebagai gantinya." Tapi nenek itu mengusirnya dengan berkata, "Kamu yang berkata bahwa mangkuk itu tidak senilai dengan setengah koin. Tetapi tadi datanglah seorang pedagang jujur. Ia berkata bahwa mangkuk itu senilai dengan 500 keping uang. Ia membawa mangkuk itu dan pergi." Nenek itu pun menutup pintu rumahnya. Pedagang serakah itu hanya bisa terdiam dan terkejut. Ia pun berteriak marah, "Dia telah merampas mangkuk yang seharusnya milikku. Dia telah membuatku rugi banyak." Kepedihan mendatang menyelimuti. Ia pun menjadi seperti kehilangan diri dan menjadi seperti orang gila. Ia melepas pakaian atas dan bawahnya, serta bersenjata tongkat timbangan sebagai alat pemukul. Ia mengejar Bodhisatwa sampai ke sisi sungai. Mengetahui bahwa Bodhisatwa telah menyeberangi sungai, ia berteriak kepada tukang perahu, "Kembali sini, kembali!" Tapi Bodhisatwa terus memerintahkan tukang perahu itu untuk melanjutkan perjalanannya. Pedagang serakah itu hanya bisa terdiam dan memandangi Bodhisatwa dari kejauhan. Kepedihan mendatang menghantuinya. Hatinya semakin panas. Darah mulai mengucur melalui mulutnya. Hatinya pun pecah
seperti lumpur di dasar kolam yang mengering. Ia tewas di saat itu juga. Pada zaman Sang Buddha, dia terlahir sebagai Dewa Datta. Ini pertama kalinya Dewa Datta menaruh dendam kepada Bodhisattva. Bodhisattva yang telah menjalani kehidupannya dengan amal dan perbuatan baik, meninggal dunia sesuai dengan jasa kebaikannya. Dewan juri yang terhormat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam dhamma yang berbahagia. Dapat disimpulkan bahwa ingat dan berusaha untuk menjalankan Pancasila Buddhis, yaitu tidak melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, berbohong, dan tidak makan atau minum minuman keras. Hendaknya kebaikan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama mengembangkan metta, cinta kasih terhadap semua makhluk. Marilah kita bersama-sama mengembangkan karuna, belas kasih terhadap semua makhluk. Demikian dari cerita yang saya bawakan. Sabe sata wawantu suki tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 namo buddhaya.